Part 2. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini sudah garis bawahi. Sudah jangan lupa seumur-umur hidup saudara. Hanya satu saja yang perlu. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk, diam, fokus, dengar. Duduk, diam, dengar. Anak Yesus. Ya. Dan yang tidak akan diambil daripadanya, setan manapun gak bisa ambil. Tuhan ambil? Enggak. Tuhan gak ambil. Tuhan supply. Yang bernilai kekal. Tidak ada yang dapat mengambil, nilainya kekal. Dia tidak bisa kehilangan itu semua. Amin. Ya, lihat firman Tuhan itu seperti mana tadi dikatakan. Itu roti madu, gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu itu enak, bermanfaat. Karena firman Tuhan katakan benar-benar makanan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Sama-sama karena enak, segar, nikmat, baru. Jadi kita lagi bicara mana? Kan roti hidup Yesus, tipologi. Tipologi itu bayangan. Di dalam perjanjian lama itu mana? Makan. Di Alkitab juga dikatakan para bajingan. Emang disebutnya bajingan, saudara cek aja. Itu bilang ini roti ringan. Mungkin saudara masih ada yang dengar ini bilang, ah matiin aja tuh, siapa sih ngomong kayak begitu. Saudara dibilang hanya memandangi dianggap sampah. Segala dosa sudah diampuni, sudah dibenarkan sepenuhnya, sampah. Sudah mewarisi Kanaan, sudah buang, sia-siakan, sampah, anggap ringan. Dan bagi mereka, roti itu rasanya ketumbar. Mana surgawi? Roti madu, diolesi butter katanya di Mazmur, dan madu dari gunung batu. Roti madu, roti malaikat, roti hidup. Bermanfaat luar biasa. Jadi roti gak berguna. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Good news. Kabar yang menghibur saudara, menguatkan saudara. Yaitu Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sempurna, selesai. Ya, saudara yang mendengar di dalam tayangan video YouTube, kali ini saudara boleh like, subscribe supaya saudara jangan ketinggalan firman yang hidup, roti hidup yang terus-menerus akan menguatkan, menyegarkan saudara. Dan share, bagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya saudara menjadi bagian dari kami untuk menjadi pemberita kabar baik, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, Injil Kristus, good news. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Dan kita memang sedang membicarakan ini dengan lebih spesifik, lebih praktis. Yesus itu di surga itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia itu cantik, dia itu mulia. Dia itu indah. Dia itu segalanya mulia, terang. Waktu dia kuat, gagah perkasa, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut pelundru. Saudara aman di tangannya. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Langit di atas langit, bumi dengan seisinya, semuanya dalam kuasanya. Sekaligus hamba yang melayani saudara, menyuci kaki saudara, melapnya dengan kain lenan halus. Dia gembala yang agung, gembala yang luar biasa, pemelihara jiwa kita, mengangkat kita di atas baunya tinggi,
sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan. Segala berkat pneumatikos, berkat rohani yang kita butuhkan di bumi ini dari alam surgawi. Dia mensuplai semua, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum, komplit. Sekaligus roti hidup buat kita. Roti mana surgawi yang kita dengar. Ya karena itu kita deklarasikan hal-hal ini. Hal-hal ini, hari-hari ini, dunia ini sedang gelap. COVID-19, krisis keuangan, ekonomi, sosial, perang. Makin gelap. Tapi Yesus adalah terang. Karena itu kita katakan, ya kita semua ini, saudara dan saya, di dalam bab yang 18 dalam buku Unmerited Favor bagian yang kedua ya. Sekarang saudara ya, saudara jangan lupa dengar juga bagian yang pertama. Luar biasa saudara, saya yang memberitakan aja diberkati luar biasa. Kepenuhan diri versus atau gini, lawannya dari kepenuhan diri, kepenuhan Kristus. Sadar diri, fokus diri, atau sadar Kristus, fokus Yesus. Dengar bagian yang pertama, luar biasa sekali, ya. Nah, tapi kita sudah mau lihat gini sekarang, ya. Kita udah ambil keputusan. Saya mau prioritaskan Yesus. Saya mau fokus Yesus. Prioritaskan, utamakan Kristus, itu artinya fokus Kristus. Ya. Karena inilah jalan satu-satunya kita aman di dunia ini. Kita menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Kita mewarisi dunia. Satu-satunya jalan, saudara. Ya, kita semua, 2 Korintus 3 ayat 18. Katakan kita semua, saudara dan saya. Katakan saya. Ya, beholding atau memandang, mencerminkan atau memandang kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berkeselubung. Tidak berselubung lagi. Tidak ada veil, tidak ada tirai lagi. Kita bisa masuk, akses masuk ya pada kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita ini jadi satu juga, dimetraikan dengan roh Allah. Datangnya dari roh, ada di dalam saudara dan saya. Sama-sama katakan ada di dalam diri saya. Ya, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubahkan menjadi serupa dengan dia. As he is, so are we in this world. Ya, ini kita dalam tayangan 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Ya, sebagaimana dia di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Jadi serupa dengan gambarnya. Serupa tentu tidak sama ya. Dia tetap Allah. Saudara bukan jadi lebih tinggi dari Tuhan, enggak. Dia kepala, kita tubuh. Tetapi kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa King James-nya dikatakan dalam kemuliaan atau glory kepada glory, kepada glory, kepada glory. Jadi kurvanya naik. Sama-sama katakan naik. Kemuliaan kepada kemuliaan, sama-sama katakan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman kepada iman. Kepada iman lagi, kepada iman lagi. Kebenaran iman. Pelan-pelan ya. Jadi kita ini dari kemuliaan atau terang, karena kemuliaan itu terang kemuliaan Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dikatakan. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara mengharapkan apa? Semakin banyak hidup umur saudara, semakin senior saudara, semakin hidup saudara makin banyak di bumi ini dalam Kristus. Saudara bukan makin susut, kisut, jelek, buruk, bukan. Tapi semakin terang, semakin mulia. Memiliki Shekinah glory, kemuliaan, terang kemuliaan, radian, terang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, jadi kita udah dapat praktisnya. Oh, praktisnya hanya sadar Yesus, penuh Yesus. Ya judulnya sih occupied ya, self-occupied atau penuh diri atau penuh Yesus. Nah, kalau kita penuh Yesus,
Christ occupied, dipenuhi Yesus, sadar Yesus, fokus Yesus, dengar Yesus, lihat Yesus. Praktis sekali, saudara, dan mudah sekali. Semua orang bisa. Ini kabar luar biasa baiknya bagi saya, bagi saudara juga. Sama-sama katakan luar biasa baiknya. Menghibur saudara dan saya. Semuanya qualified. Semuanya memiliki kualifikasi. Oh, kamu mau nggak bisa? Nggak bisa. Semuanya bisa memandang Yesus. Ini menguatkan anak-anak Tuhan. Ya, jadi apakah praktis? Praktis, saudara. Di dalam bisnis, di dalam keluarga, ya, di dalam kehidupan sebagai orang tua, mungkin karir, di sekolah, di dalam perjalanan, keluar masuk, apapun, ya. Kalau sebaliknya, kalau penuh dengan diri, pasti khawatir, cemas, resah, stres. Ya, karena harus perjuangan diri. Ngomong-ngomong, di dunia ini semua manusia yang ada di dunia ini yang bukan heavenly places atau alam surgawi, yang alam alamiah, jasmaniah, semuanya mengalami apa? Kekurangan, sumber daya terbatas. Semuanya terbatas, saudara. Sama-sama katakan terbatas. Ya, jadi kalau mau sederhana, praktis, terobosannya apa, Pak? Terobosan untuk bisnis saya apa? Untuk sekolah saya, untuk tugas akhir saya, untuk kesehatan saya, untuk keluarga saya, anak-anak saya. Dan semua aspek sama-sama katakan. Datang kepada Yesus ketika semua terobosan itu datang, sama kata terobosan itu datang ketika kita rest dan bersandar kepada pribadi Yesus dan karyanya. Rest, beristirahat, bersandar pada pribadi Yesus dan karyanya. Karyanya apa? Kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima, kebaikannya, kasihnya. Jadi cuma bersandar aja sebenarnya. Ada ketika kita tadi kan versus artinya apa? Mau sadar diri, penuhan diri, atau kepenuhan Kristus. Oh, kita udah mau kepenuhan Kristus, ya. Artinya ketika kita di sini khawatir, di sini tidak khawatir. Matius 6 ayat 25 bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya, apakah hidup makan lebih penting daripada hidup, katanya? Apa tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Artinya apa? Mau makanan, mau pakaian, mau hidup, mau tubuh, semuanya disediakan, disuplai. Jangan khawatir oleh Tuhan. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Ya, jadi hidup, atau gini deh, makanan, minuman, pakaian, hidup, tubuh. Itu kan yang manusia khawatirin. Hidupnya gimana ya, masa depannya gimana. Tuhan katakan apa? Jangan khawatir. Banyak nggak orang Kristen yang masih khawatir? Banyak, Pak. Lebih banyak daripada orang dunia. Kenapa? Kembali fokus kepada diri sendiri. Saudara dengerin bagian yang pertama. Saudara akan sangat diberkati, ya. Jadi makan, minum, pakai, ya. Yesus tidak katakan tidak penting, ya. Juga hidup dan tubuh Tuhan nggak katakan nggak penting. Tapi Tuhan katakan ini, Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi semua itu adalah fokus orang yang tidak kenal Allah. Semua fokusnya itu. Makanan, minuman, pakaian, ya rumah lah termasuk, ya, tempat tinggal, ya, hidup nanti gimana, hidupnya, karirnya gimana, ya, tubuhnya gimana. Wah, udah makin ini, wah sakit, wah ini, wah itu. Itu kekhawatirannya. Ya, akan tetapi Bapamu yang di surga, Bapamu yang in heavenly places tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak kita juga tahu, saya perlukan semua itu. Cuman fokus kita apa? Prioritas kita apa? Ya, ini dikatakan gini.
Ya, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa rajanya di dalam kerajaan Allah? Yesus. Siapa itu kebenaran? Yesus. Fokuslah dulu gitu, carilah dahulu tuh, seek first. Prioritas. Sama-sama kan prioritas. Tapi itu usaha juga? Enggak. Cuma lihat, cuma pandang, cuma denger. Sediakan. Bahkan kalau saya katakan kepada anak-anak saya, cuma makan Yesus. Ya tapi kita tuh kerjaan. Bukan. Tanya aja. Ya, sama orang yang lapar. Makan itu pekerjaan atau kesenangan? Saya tanya anak saya, dia bilang gini, kesenangan, Pi. Sama, saya bilang. Oh enggak, pekerjaan. Saya capek makan terus. Ya coba aja saudara, jangan usah makan 2 hari aja, nggak usah lama-lama. Kalau masih kurang 3 hari, ya dikasih makanan apa, dimakan sama saudara. Ya. Prioritas, sama-sama kata prioritas. Maka semuanya, semuanya, ya, semuanya apa? Berkat, makan, minum, pakai, rumah, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bikin simple, sama-sama kan bikin simple, sederhana, luar biasa efektifnya. Sayangnya itu yang kehilangan di dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan yang senior mati dengan nelongso, masalah, kena COVID, saya nggak menghakimi siapa-siapa ya, kena COVID jangan bilang, jangan bilang saya menghakimi, nggak harusnya gitu. Kita di dalam Yesus, celaka, bencana, tragedi, kerusakan rumah tangga, bercerai, hancur. Saya nggak menghina siapa-siapa, fakta aja, kondisi kelihatan, keadaan. Tapi bagi saya nggak melihat itu. Tapi kalau melihat Yesus itu nggak ada, udah mati semua. Firaun dan pasukannya udah mati. Kalau kita mengerti kepada apa kita memandang. Nggak menuduh siapa-siapa. Saya hanya memberitakan kabar baik. Apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya di dalam Yesus. In heavenly places. Di alam surgawi. Di alam surgawi nggak ada perceraian, nggak ada penyakit, nggak ada virus, nggak ada bencana, nggak ada kecelakaan, nggak ada tragedi, kerusakan rumah tangga, anak-anak narkoba hancur, mati muda, nggak ada. Tapi kita kan masih Tuhan menebus kita. Tuhan memberikan kuasa penebusan oleh kuasa asosiasi ini. Sebagaimana aku di surga, Melki, demikian kamu di bumi sekarang ini. Itu powerful, simple, luar biasa dalam segala aspek kehidupan kita. Pelayanan, bisnis, usaha, karir, pekerjaan, apapun. Nah, ayat-ayat yang kita mau baca kali ini supaya mantap saudara ya. Matius 6 ayat 25 bagian A. Tadi kita udah baca ya, 32 dan 33. Matius 6 ya. Wahyu 19 ayat 16. Mazmur 68 ayat 20. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 1 ayat 29. Saya tunjuk ini ya, sudah bisa lihat di tayangan. 1 Korintus 15 ayat 10. Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Yohanes 12 ayat 3 dan 7. Ya, praktis sekali. Di bagian pertama saya katakan, ketika Petrus memandang Yesus, dia jadi seperti Yesus, berjalan di atas air. Memandang mujizat. Sama-sama katakan memandang mujizat. Memandang diri celaka. Tenggelam maksudnya. Ya, jadi Yesus menanggung bagi kita setiap hari. Ya, dia menanggung bagi kita setiap hari. Kita di bumi ini dia menanggung, memberikan kepada kita keuntungan lagi, benefit-benefit dari mana? Daripada berkat-berkat rohani in heavenly places. Efesus 1 ayat 3 yang saudara bisa dengar di bagian pertama, ya. Jadi, tapi kan sebelum 5 berkat itu saudara mesti tahu. Tadi kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau ditanya siapa kebenaran Tuhan? Siapa raja dalam kerajaannya? Tadi saya bilang Yesus. Mana ayatnya? Nah, Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya, jubah ini bicara jubah kebenaran, sama-sama kata jubah kebenaran. Dan pahanya
hanya bicara kaki ya, jalan-jalannya tertulis satu nama. Ada nama yang tertulis, yang semua alam, roh manapun juga, pemerintah, kuasa, kekuasaan, dan segala nama, semua bisa lihat. Semua tunduk di bawah nama apa? Nama Yesus. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. King of Kings. Jadi ada kerajaannya, ada rajanya, ada kekuasaannya, ada wilayahnya. And Lord of Lords. Dia di atas semua nama, semua kekuasaan apapun yang ada di dunia ini. Dan saudara memiliki kuasa asosiasi bersama dengan Raja segala raja ini. Haleluya ya. Jadi ketika kita ingat Yesus Raja segala raja, itu tidak mengambil dari diri kita. Makan, minum, pakai tadi ya, rumah, apalagi tadi, kesehatan tubuh, apalagi keluarga, keharmonisan rumah tangga, nggak diambil saudara. Ia menambahkan, ya akan ditambahkan tadi dikatakan. Tapi seek first, prioritaskan dulu, fokus. Sadar Yesus, maka semuanya yang dibutuhkan oleh, yang dicari sama dunia, dan dengan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dengan mengorbankan segalanya, bahkan orang-orang Kristen yang salah fokus, ya, ia tambahkan, dimultiplikasikan artinya, karena dia Raja Imam, sama-sama Raja Imam, ya, kingly priest. Priesthood, ya, imamat rajani, imam Yesus Kristus, imam besar maha agung, itu hanya ada berkat dan berkat. Sama-sama katakan hanya ada berkat dan berkat, hanya ada kebaikan dan kebaikan, hanya ada benefit, keuntungan dan keuntungan, nggak ada kerugian, saudara. Saudara nggak rugi sedikit pun seujung kaki mengikut Yesus, fokus Yesus, sadar Yesus, memberi telinga kepada Yesus. Malah saudara seperti Petrus, melihat mujizat demi mujizat demi mujizat, kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan, iman demi iman demi iman. Praktis saudara. Di dalam bisnis saya butuh kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Di dalam bisnis saya perlu keberhasilan Tuhan. Di dalam bisnis saya perlu benefit, keuntungan Tuhan, glory. Di dalam keluarga saya juga, sebagai suami, sebagai orang tua, gembala, pastor, atau apapun, anak-anak di sekolah, dimanapun, saya perlu kasih karunia, supply, kasih karunia, supply, kasih karunia yang super abound. Nggak yang dikit, yang berlimpah-limpah. Semuanya mau cuma-cuma, semua mau supply Tuhan. Haleluya ya. Mazmur 68 ayat 20, terpujilah Tuhan. Sampai pemazmur kan, terpujilah Tuhan hari lepas demi hari. Ya, ia menanggung bagi kita. Who daily loaded us with benefit. Dia bukan hanya menanggung, dia loaded apa? Mengisi kita gitu ya. Menimpahi kita dengan keuntungan. Hari lepas hari menanggung bagi kita, atau hari lepas hari dia limpahkan kebaikan, benefit, keuntungan. Ya, Allah adalah keselamatan bagi kita. Allah itu adalah Yesua, keselamatan itu Yesua. Kalau dalam bahasa Yunani-nya soteria, dia itu segalanya buat saudara. Haleluya. Ya, inilah cara kita menikmati hidup, mengetahui bahwa Yesus itu menyertai, mendukung kita tiap-tiap hari, tiap-tiap langkah. Ya, penuh keuntungan, penuh benefit, keberhasilan baik jenis Yesus. Itu adalah hidup yang kita bisa nikmati. Yang mau katakan amin. Saya mau, amin. Saudara, kita nggak ngerugiin Tuhan. Tuhan sudah bayar semua di kayu salib 2000 tahun lalu.
Tuhan sudah selesaikan semua. Kalau Tuhan berikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, Yesus, yang termulia di surga, yang paling berharga, apalagi yang dia tahan untuk saudara dan saya? Jadi jangan bilang cuma gini, ya saya percaya itu mah udah tahu, saya udah tahu dalam hati loh. Enggak, saudara berkatakan loh, amin, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saudara perlu apa? Saudara sedang bergumul dalam keuangan, pekerjaan, saudara nggak tahu lagi besok makan apa. Tuhan katakan gini, itu dicari sama orang, tapi Bapak tahu caranya gimana, praktisnya gimana. Pandang, Yesus di surga gak kekurangan makanan, demikian saya di bumi, gak kekurangan uang, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, sadar Yesus itu sama dengan makan mana, roti hidup segar. Kita bicara nih praktis lagi ya. Kita makan mana itu, orang Israel keluar dari Mesir itu diberi makan mana 40 tahun di padang gurun, setiap hari turun, tiap pagi. Itu selalu mana yang baru dan segar, sama-sama kan baru dan segar. Ini sama dengan Yesus yang segar dan baru, pewahyuan yang baru dan segar. Setiap hari, kalau mau disimpan ya berulang, bau. Inilah bayangan, inilah tipologi Yesus itu mana. Sama-sama kata Yesus itu roti surga. Ya, Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, akulah roti surgawi itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sudah lihat ya, orang kelaparan itu artinya apa? Miskin, kekurangan makan, lapar. Datang pada Yesus, fokus kepada Yesus, enggak lapar lagi. Dan barang siapa percaya, ya percaya itu, saya selalu katakan gini, memiliki good opinion dengan Tuhan. Tangan yang terbuka menerima, percaya, terima. Sama-sama katakan percaya, menerima, percaya, menerima. Tangan yang terbuka menerima, iman itu. Ia tidak akan haus lagi. Haus bicara apa? Kekurangan uang, kekurangan air, kekurangan ini itu, haus aja hidupnya. Kecekik gitu. Padang gurun, kering hidupnya. Seperti pohon lemak, semak bulus kalau dikatakan di dalam Yeremia 17 atau Mazmur. Semak bulus yang tidak melihat datangnya kabar hal-hal baik. Kalau hal buruk dia lewat, dia lihat. Kalau yang baik dia nggak lihat. Kering. Jangan sampai sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kering kerontang seperti itu. Lihat Yesus minum, dari dalam diri kita mengalir mata air. Gak praktis Pak. Gimana? Ini praktisnya. Praktis sekali. Sekalipun saudara dalam yang mendengar ini adalah berpikir tentang bisnis saudara, bagaimana? Pandang Yesus. Yesus juga bisnismen yang sukses. Dia memiliki keberhasilan, dia memiliki keuntungan, benefit. Hari lepas hari dia memberikan, melimpahi saudara dengan benefit, dengan keuntungan. Ya, praktis kan? Makan, mendengar firman, fokus Yesus, mendengar firman yang diurapi. Seperti sekarang saudara mendengar tayangan ini, mengarahkan mata kita, menerima, aminkan air hidup. Oh itu pekerjaan tuh susah tuh kalau saya nggak ada waktu. Itu you don't have to. Kalau harus, nggak wajib saudara. Ya, tapi kau mau. Ya kalau saudara dalam waktu yang lama saudara nggak dengar kabar yang seperti ini, good news, kabar baik yang seperti ini, terang, air hidup, mana surgawi, saudara bukannya dihukum, bukan. Saudara lapar. Ya, saudara bukannya harus merasa bersalah, bukan. Saya nggak lagi sedangkan mengangkat-angkat rasa bersalah saudara, enggak. Lapar, haus. Ya, ini bukan suatu kewajiban legalistik, tapi lapar. Ya, kalau saya lapar, saya pengen tahu lebih banyak tentang Yesus.
Saudara bisa mendengar tayangan-tayangan khotbah YouTube saya yang sebelumnya, begitu banyak udah sekarang. Saudara boleh dengar, ulang-ulang dengar. Saudara boleh buka Alkitab saudara, lihat firman Tuhan di dalam perjanjian lama, Yesus yang tersembunyi, yang disingkapkan di dalam perjanjian baru dengan kacamata Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kalau yang kutuk sudah ditanggung Yesus, hukuman sudah ditanggung Yesus. Kalau yang berkat, kebenaran, iman, berkat, ya buat kita. Karena Yesus semua melakukan sebagai kita, untuk kita. Ya, Kolose 1 ayat 29. Paulus katakan gini, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Seolah-olah orang melihat itu upayanya, wow, bukan. Tapi kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, jadi dia berjuang, usahakan untuk fokus, untuk utamakan Yesus itu, ya, according to his working, which work in me mightily. Saudara lihat, ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara bilang, oh saya melakukan ini, melakukan nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang gereja. Saudara, segala sesuatu dari Tuhan. Modalnya Tuhan. Ngerjakannya oleh Tuhan juga. Makanya Rasul Paulus katakan, nanti kita baca ya dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Wah, Paulus itu rasul kasih karunia. Dia bergiat dari kota ke kota, jalan dari perjalanan ke perjalanan, dari sinagog ke sinagog, berkhotbah, bahkan di jalan-jalan. Ya, Tuhan kalian dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Dia selalu sebut, semua itu supply. Kalau sudah bicara kasih karunia, itu supply. Supply Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan supply dalam kehidupan bisnis saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, sekolah saudara, kesehatan keluarga, apapun. Semua saudara bilang ini, Tuhan. Saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya terima semua karyamu yang sempurna di kayu salib. Supply saya terima. Cuma jangan bahasa nggak bunyi dong. Dengar firman, amin. Itu supply buat saudara. Tidak sia-sia, sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus bisa katakan, aku bekerja, kamu lihat kan, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Kalau dia bilang mereka semua itu rasul-rasul yang lain, yang lebih dulu jadi percaya, ya, yang lebih dulu hidup bersama Yesus. Tetapi bukannya aku, dengan terang jelas katakan bukannya aku. Tadi ya seperti dalam Kolose, yang bekerja itu adalah mighty power, kuasa yang luar biasa dalam diriku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang tidak pernah meninggalkan aku. Kasih karunia itu Yesus pribadi, Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi jangan ditepis, jangan ditolak, jangan efektif kembali kepada kesadaran diri, upaya diri, penuh diri, fokus diri. Kita dipenuhi oleh kasih Yesus. Ya. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Yesus. Yesus itu kasih, Allah itu kasih. Kita dipenuhi kasih Yesus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika saya berkhotbah bahkan waktu begitu cepat, ya, bahkan sangat cepat tanpa disadari. Karena kita tenggelam, kita menikmati di dalam hadiratnya, hubungan yang hidup, yang dinamis. Bahkan saya menyampaikan itu, saya nggak tahu lagi kata-kata saya. Tuhan menaruh dalam mulut lidah saya. Hidup, dinamis, hidup, bukan mati, bukan penghukuman, bukan pelayanan kematian, tapi tidak lagi penghukuman, berkat, mewarisi dunia, seperti Yesus di surga. Coba kita lihat kisah Marta dan Maria. Ada dua orang saudara, Marta dan Maria, perempuan bersaudara. Marta sibuk melayani Yesus. Pikir Yesus belum makan, Yesus harus dikasih makan.
Maria duduk, memandang Yesus, memberi telinganya kepada Yesus, makan Yesus. Ini mau kasih makan Yesus, ini makan Yesus. Karena itu Tuhan katakan Maria mengambil satu saja yang perlu. One thing needed, satu saja yang perlu. Saudara, sekarang gini, kita diberi di zaman, waktu, dispensasi waktu, artinya waktu ditaruh di dalam waktu. Perjanjian baru kasih karunia, sampai-sampai perjanjian kasih karunia, ikatan perjanjian baru kasih karunia, ikatan perjanjian baru kasih karunia, cuma satu yang saudara perlu. Saudara nggak dituntut do this, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Sebanyak list do and don'ts gitu, lakukan atau tidak lakukan. Saudara nggak dikasih itu, saudara minta cuma satu yang diperlukan. Duduk, rest, bersandar, mendengar apa yang Tuhan katakan. Ini praktis, saudara, sama-sama katakan ini praktis. Saudara bisa dengarkan ketika saudara sedang masak, saudara sedang naik mobil, olahraga, tidur, saudara di tempat tidur, saudara bisa dengarin. Suplai makanan, minuman, pakaian dari Tuhan. Jadi ketika Maria itu fokus menerima, nanti kita lihat ya, dia ditempatkan Tuhan pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kalau orang dunia bilang hoki. Tapi kalau hoki, orang dunia berpikirnya gini, ya dia hoki, tapi besok-besok bisa roda berputar, nanti di atas nanti di bawah. Kalau saudara hoki itu terus-menerus, namanya berkat. Segala aspek itu namanya berkat Tuhan. Segala dimensi itu namanya apa? Berkat Tuhan. Ya, jadi Maria fokus menerima, Marta fokus melayani. Dia gelisah, panik, stres. Ya, saya berkhotbah aja nggak fokus melayani. Saya fokus Yesus. Saya minum Yesus. Dari dalam diri saya mengalir air kehidupan. Fokus Yesus aja. Saya terima pelayanan Yesus. Fokus Yesus, ya, tenang, rest, bersandar. Marta fokus melayani Yesus, dia stres, khawatir, gelisah, panik, dan meledak, marah. Ya, Lukas 10 ayat 40 katakan gini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, garis bawah ya, sibuk melayani siapa? Melayani Yesus. Yesus belum makan katanya. Ia mendekati Yesus dan berkata, nah, meledak marahnya nih, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, kira-kira gitu kan adanya kan. Sekali meledak, 2 orang disemprot sama dia. Dia semprot saudaranya, Marta, dan dia semprot Tuhan. Suruhlah dia membantu aku. Tuh, dia semprot Tuhan. Ketika saudara sibuk melayani Tuhan, saudara marah sama orang-orang. Saudara marah juga sama Tuhan. Itu yang terjadi. Dan hidup saudara itu stres, tertekan, khawatir, gelisah, dan jadi penyakit. Dan menjadikan siklus kekalahan, siklus kepecundangan, siklus kehancuran, bahkan keluarga saudara. Ngeri ya. Karena Kristus nggak efek. Iman saudara jadi sia-sia. Janji-janji Tuhan begitu banyak, begitu mulia, begitu menguntungkan, tidak berlaku. Ini respon Yesus. Perhatikan baik-baik. Ya, ini simpel sekali. Memandang, memberi telinga kepada Yesus. Baca Alkitab saudara, dengar khotbah yang diurapi. Mata saudara, fokus saudara, telinga saudara. Rest, duduk, Maria duduk, enggak sibuk, duduk. Di kaki Yesus duduk, nyaman duduk. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat ya, tadi kan bilang stres, khawatir. Khawatir, stres. Dengan banyak urusan
ngasih makan saya udah makan. Makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, dia ada makanan, Maria. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, berkat Tuhan menjadikan saudara dan saya kaya. Dan dia tidak tambahkan dengan duka cita. Menyusahkan diri itu penuh dengan duka cita. Part 2. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini sudah garis bawahi. Saudara jangan lupa seumur-umur hidup saudara. Hanya satu saja yang perlu. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk, diam, fokus, dengar. Duduk, diam, dengar. Karena Yesus. Ya. Dan yang tidak akan diambil daripadanya, setan manapun gak bisa ambil. Tuhan ambil? Enggak. Tuhan gak ambil. Tuhan supply. Yang bernilai kekal. Tidak ada yang dapat mengambil nilainya kekal. Dia tidak bisa kehilangan itu semua. Amin. Ya, lihat firman Tuhan itu seperti mana tadi dikatakan. Itu roti madu, gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu itu enak, bermanfaat. Karena firman Tuhan katakan benar-benar makanan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Sama-sama karena enak, segar, nikmat, baru. Jadi kita lagi bicara mana? Kan roti hidup Yesus, tipologi. Tipologi itu bayangan. Di dalam perjanjian lama itu mana? Makan. Di Alkitab juga dikatakan para bajingan. Emang disebutnya bajingan, saudara cek aja. Itu bilang ini roti ringan. Mungkin saudara masih ada yang dengar ini bilang, ah matiin aja tuh, siapa sih ngomong kayak begitu. Saudara dibilang hanya memandangi dianggap sampah. Segala dosa sudah diampuni, sudah dibenarkan sepenuhnya, sampah. Sudah mewarisi Kanaan, sudah buang, sia-siakan, sampah, anggap ringan. Dan bagi mereka, roti itu rasanya ketumbar. Mana surgawi? Roti madu. Diolesi butter katanya di Mazmur. Dan madu dari gunung batu. Roti madu, roti malaikat. Roti hidup. Bermanfaat luar biasa. Jadi roti gak berguna hanya karena beli. Ya, jadi yang satu, Maria itu melihat Yesus. Ya, enggak. Maria melihat Yesus, duduk, mengarahkan mata, telinga, dan hati kepada Yesus. Yang satu, Marta, gelisah, melihat Yesus lapar, membutuhkan pelayanan. Yesus lapar, membutuhkan pelayanan. Yesus itu membutuhkan telinga untuk mendengar, mengarahkan mata, telinga, hati. Ya, fokus, melihat, sadar, dengar Yesus. Sama aja saudara-saudara mau bilang ini, oh tadi katanya judulnya kepenuhan Yesus. Ya, kepenuhan Yesus. Christ occupied, kepenuhan Yesus, kesadaran Yesus. Fokus Yesus, mendengar Yesus, memberi telinga kepada Yesus. Ya, Tuhan itu wujud yang diselubungi dengan wujud manusia waktu itu. Dia datang memberi makan, bukan untuk minta makan. Ya, jadi duduk keras bersandar kepadanya ini kita makan. Fokus. Yesus itu kita makan mana? Berhenti dari upaya, usaha, tekad diri. Khawatir, sibuk, menyusahkan diri. Seperti Marta. Jadi sebenarnya, perhatikan ya, satu saja yang perlu sebetulnya. Ya, satu saja yang perlu untuk menerima semua suplai itu adalah mujizat Tuhan. Kita ditempatkan pada right time at the right place. Tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Satu saja yang perlu. Fokus Yesus. Maka semua yang kita sentuh diberkati dengan luar biasa. Sukses Yesus. Hidup kita gak ribet. Ya gak ribet. Ya. Ada teman saya, teman istri saya sih, punya anak ya stres, punya saudara ya. Dia mau ke dokter psikiater aja katanya, ramenya minta ampun. Karena hari-hari ini manusia itu stres. Kemarin ada teman saya salah kirim
ke grup yang salah. Ternyata resep obat buat istrinya yang nggak bisa tidur dengan baik, stres. Saudara punya solusi yang begitu mudah. Saudara pasang aja di iPod saudara atau di handphone saudara khotbah saya ini, dengerin, pasti ketiduran. Maksud saya, saudara kira tidur yang nikmat dengan Tuhan, tidur yang dalam. Sebab firman Tuhan sendiri yang katakan, aku memberkati orang yang kucintai pada waktu tidur. Hati dia memiliki tidur yang berkualitas dan diberkati. Karena nggak mungkin orang yang insomnia, nggak bisa tidur, stres, tidurnya nggak pernah nyenyak, itu diberkati namanya. Haleluya, ya. Dengan begitu dia tahu right time dan right place, ya. Dia tahu firman yang sekarang, rema. Maria ini memiliki pewahyuan yang pribadi tentang karya sempurna Yesus. Saya katakan, saya memiliki pewahyuan pribadi tentang karya yang sempurna Yesus. Yohanes 12 ayat 3 katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya saudara, Maria tahu inilah waktunya Yesus ya harus menyerahkan nyawanya. Ini Yesus waktunya mati dan dikuburkan. Dia meminyaki, mengurapi. Dia tahu waktu yang tepat, saat yang tepat. Maria praktis sekali. Dia memiliki pewahyuan pribadi tentang juru selamatnya yang harus menderita, mati, dikuburkan, dan bangkit. Yohanes 12 ayat 7, makanya dia dibela oleh Yesus ketika Yudas, ya bagian keuangan murid-murid Yesus, ya bagian bendahara yang mata duitan, yang fokusnya hanya duit, ya bilang, wah ini minyak harusnya pemborosan nih. Tapi Tuhan bela. Yohanes 12 ayat 7 katakan, maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Hanya Maria yang memiliki pewahyuan tentang kematian Yesus. Right time at the right place. Tepat waktu, tempat. Ya gimana nggak mau sukses, saudara? Apa yang kita sentuh bagaimana nggak mau berhasil dengan luar biasa? Hidup kita bagaimana nggak sukacita, nggak shalom? Hati kita gimana nggak gembira? Kalau hati yang gembira gimana nggak sehat? Dibela Yesus. Satu saja yang perlu, fokus, sadar mendengar Yesus. Itu roti madu. Ya, roti madu yang enak. Ya, karena gini, karena ada beberapa Maria lain. Maria ibu Yakobus berarti Maria mamahnya Yesus secara jasmani. Maria Magdalena, ada Salome. Waktu Yesus mati dan dikuburkan, hari ketiga dia datang mau mengurapi Yesus. Maria punya tepat waktu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, menyeka dengan rambutnya, ya. Itu kakinya mengurapi untuk memberitakan kematian Yesus tepat waktu, tepat tempat. Tapi Maria ini tidak tepat lagi udah. Ya, tidak tepat waktu. Ya, jadi waktu Yesus bangkit, ya mereka mau mengurapi tubuh Yesus, meminyaki Yesus. Ya, tapi waktunya udah salah. Yesus sudah bangkit. Jadi sekali lagi ya, kalau saudara memiliki fokus, prioritas Yesus dan karyanya, hanya Yesus yang kita pandang, sadar Yesus, saudara memiliki keberhasilan yang luar biasa karena saudara memiliki waktu yang tepat dan saat yang tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami fokus hanya kepada Yesus, sadar Yesus, kami memiliki waktu dan tempat yang tepat, bahkan orang yang tepat, dan kami akan menjadi good sukses, berhasil secara luar biasa dengan sukses Yesus. Dan kami sudah bersyukur sekali Tuhan, Kau memberikan begitu simple, begitu mudah, praktis yang bagian kami, yaitu menikmati saja makanan roti surga, roti mana, roti malaikat itu, roti madu itu yang enak, yang lezat. Kami hanya dengar saja dan mendengar lagi dan mendengar lagi dan timbul iman.
Dan kami percaya mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Saudara yang berkata, saya mau. Saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara katakan, doa bersama-sama saya sekarang. Saya mau terima Yesus, katakan. Saya terima Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, katakan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima Engkau. Saya diselamatkan. Saya mati bersama Engkau, bangkit bersama Engkau, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa bersama Engkau. Sekarang Tuhan Yesus, saya hidup dengan waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Dan saya berhasil dan beruntung. Saya good sukses. Saya menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya diselamatkan. Segala dosa saya sudah mati. Manusia lama saya sudah mati. Dan saya hidup bersama Kristus selama-lamanya. Saudara sudah percaya Yesus. Saudara menerima Yesus. Saudara adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.